Yang ketiga, kenapa proxy war itu disukai oleh negara-negara superpower? Karena memang secara sejarah proxy war ini berhasil memenangkan perang. Kalau kita ingat pada tahun 1979 dan 1989 itu sejarah pernah mencatat satu proxy war yang besar antara dua kekuatan superpower, Amerika Serikat dan Uni Soviet pada saat itu, di sebuah negara kecil yang bernama Afghanistan. Negara ini ada di sebelah selatan dari perbatasan Uni Soviet pada saat itu. Pada bulan Desember 1979, Uni Soviet memutuskan untuk menginvasi negara itu dan menempatkan 100.000 tentaranya di sana untuk mendukung pemerintahan komunis yang diancam oleh kekuatan-kekuatan nasionalis dan kekuatan politik Islam di negeri itu. Untuk menyelamatkan pemerintahan komunis, Uni Soviet memutuskan untuk menginvasi negara itu dan membantu pemerintahan komunis dengan ratusan ribu pasukannya. Kenapa kok Uni Soviet memutuskan untuk menginvasi negara sekeras dan sekecil Afghanistan? Anda bisa lihat petanya. Dalam peta itu Anda bisa melihat bahwa memang Afghanistan ini semacam buffer zone, semacam daerah antara yang harus dipertahankan bila untuk mencegah sekutu-sekutu Amerika Serikat pada saat itu yang ada di kawasan untuk bisa memasuki wilayah atau teritori Uni Soviet. Nah, apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam merespon invasi yang dilakukan oleh Uni Soviet pada saat itu? Amerika Serikat bersama sekutunya tidak langsung menyerang Afghanistan, tidak, tetapi mereka bersepakat, Amerika Serikat, Arab Saudi, Pakistan terutama bersepakat untuk memberikan pelatihan militer ya, dan persenjataan militer untuk di-training di Pakistan dan kemudian diterjunkan di Afghanistan. Anda mau tahu siapa salah satu di antaranya? Itulah Osama bin Laden yang pernah di-training oleh Amerika Serikat dan dikirim oleh pemerintahan Saudi untuk berangkat melakukan jihad di Afghanistan melawan kelompok komunis Uni Soviet pada saat itu. Nah, yang terjadi apa? Setelah perang gerilya berlarut selama hampir 9 tahun, ternyata walaupun korban dari pihak mujahidin Afghanistan pada saat itu dan kekuatan internasional yang didukung oleh Pakistan, Arab Saudi, dan Amerika Serikat, itu memang juga mereka mengalami kerugian yang berat, tetapi setelah berperang secara berlarut-larut selama 9 tahun, ternyata beban ekonomi itu tidak bisa ditahan lagi tidak bisa dikendalikan oleh Uni Soviet, sehingga pada akhirnya pada Februari 1989, karena sudah tidak tahan lagi dengan beban ekonomi dan akibat dari perang gerilya yang dilakukan oleh pasukan mujahidin, Uni Soviet memutuskan untuk keluar dari Afghanistan setelah 1 juta lebih penduduk sipil di Afghanistan itu tewas. Apa efeknya? Efeknya adalah seperti yang dikatakan oleh Gorbachev, mantan presiden Uni Soviet. Dia menyatakan bahwa perang di Afghanistan itu seperti the bleeding wound atau luka yang mengeluarkan pendarahan terus-menerus. Ya, Anda bayangkan, darah itu adalah satu material utama di dalam tubuh. Apabila dia keluar terus-menerus, kesadaran kita bisa hilang. Begitu juga yang terjadi dengan perang berlarut, proxy war yang terjadi di Afghanistan terhadap keuangan Uni Soviet pada saat itu. Mereka tidak sanggup lagi. Dan setelah Uni Soviet memutuskan untuk keluar dari Afghanistan, yang terjadi selanjutnya adalah rontoknya wibawa dari negara-negara satelit yang tadinya menginduk pada Uni Soviet, sehingga negara-negara itu memutuskan untuk memerdekakan dirinya. Dan itulah yang kita lihat, sebagian besar negara yang sekarang itu ada di Asia Tengah. Akibatnya apa? Akibatnya pada tahun 1991 atau 2 tahun setelah proxy war di Afghanistan itu berakhir, Uni Soviet menyingkir, Uni Soviet rontok
pecah sebagai sebuah negara. Dan lahirlah Rusia yang kita lihat sekarang ini. 3 alasan itu yang menyebabkan kenapa negara superpower itu memang lebih suka menggunakan proxy war ketimbang harus adu militer satu sama lain. Nah, proxy war ini memang bisa kita gunakan sebagai alat baca melihat konflik yang ada antara Cina dengan India dan Korea Utara dan Korea Selatan, yaitu proxy war antara dua negara superpower, yaitu Cina dan Amerika. India misalnya memang sampai saat ini dia bukanlah sekutu resmi Amerika Serikat yang terlibat dalam perjanjian militer. Namun dengan 20 orang tentara India yang tewas, rasa-rasanya, dan itu sepertinya juga kita lihat di dalam pernyataan India berulang-ulang yang menyatakan bahwa mereka siap untuk mengambil langkah yang lebih lanjut terhadap Cina. Sehingga pada saat ini India dan Amerika Serikat itu memiliki satu kompetitor yang sama, yaitu Cina. The enemy of my enemy is my friend. Musuh dari musuh saya itu adalah teman saya. Sehingga di sini Amerika Serikat dan India bertemu di dalam satu kepentingan, yaitu berusaha membalancing Cina. Yang dilakukan oleh Cina selama ini dengan berusaha mengisolasi India secara ekonomi. Di dalam video beberapa waktu yang lalu bisa kita sebutkan bahwa telah kita terangkan di dalam kebijakan One Belt One Road China, itu mereka berusaha membangun jalur perdagangan dengan Pakistan yang kebetulan itu adalah negara seteru India. Nah, India pada saat ini mungkin lebih memilih membalas Cina dengan melakukan langkah-langkah perang ekonomi. Contohnya saja, sepanjang tahun 2019 sampai 2020, keuntungan dagang ekspor Cina di India itu sekitar 40 billion US dollar. Yang dilakukan oleh India sekarang ini adalah membalas dengan menaikkan bea masuk atau menerapkan tarif impor barang dari Cina. Sehingga itu bisa saja membuat keuntungan yang dimiliki oleh Cina itu berkurang. Kedua, yang bisa dilakukan oleh India pada saat ini yaitu dengan memperkuat Quad atau Quadrilateral Security Dialogue, yaitu semacam perjanjian lepas menuju perjanjian militer antara Amerika, India, Jepang, dan Australia. Walaupun tidak ada kerjasama resmi di sana, tetapi umumnya Quad ini bisa dilakukan dalam bentuk latihan militer bersama 4 negara. Coba Anda lihat di peta. Amerika, India, Jepang, dan Australia. Secara untayan negara, India, Jepang, dan Australia itu sama saja dengan melingkari dan mengisolasi Cina secara teritorial. Nah, bagi Amerika sendiri, strategi melawan Cina dengan menggunakan proxy ini memang lebih menguntungkan. Kenapa? Karena Anda lihat sendiri, apabila konflik antara Cina dengan India itu terjadi, atau Korea Utara dan Korea Selatan itu terjadi, dua-duanya itu terjadi di dalam wilayah yang berbatasan langsung dengan Cina. Dan kalau Anda ingat di proxy war yang dicontohkan beberapa puluh tahun yang lalu yang terjadi di Afghanistan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, itu juga terjadi di wilayah yang berbatasan langsung dengan Uni Soviet. Artinya Amerika Serikat secara geografis itu diuntungkan karena adanya lokasi yang jauh dari konflik itu, dan mungkin di sini Cina lebih direpotkan. Dan kalau Anda buka peta sekali lagi, secara geografis Amerika Serikat itu dilindungi oleh 2 samudra, yaitu Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Jika terjadi pecah perang yang kita tidak inginkan di Cina atau di Korea, itu dua-duanya sama-sama jauh dari Amerika Serikat. Secara sederhana, proxy war itu sudah pernah terjadi dan sekarang ini sedang terjadi. Sebagai negara, kita tidak boleh lengah. Sebagai bangsa, kita harus ingat. Anda coba bayangkan, di Afghanistan itu, setelah terjadi peperangan proksi antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, 1 juta masyarakat sipil itu tewas. Kita secara
bersama-sama harus menolak secara bersama-sama sebagai bangsa dan negara. Kita harus waspada bahwa taktik proxy war ini tidak harus terjadi di dalam atau menggunakan taktik militer. Bisa jadi lewat ekonomi, bisa jadi juga melalui perpecahan politik dan fragmentasi di bangsa. Mari kita amati bersama-sama dan kita cegah agar proxy war ini tidak terjadi di negara yang